Hello Timers, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Siapakah yang akan menjadi bintang tamu kita kali ini? Dan kenapa? Dan akan kemanakah dia? Kita undang langsung bintang tamu kita. Salam! Kenapa Anda tidak ikut LPDP? Kamu punya potensi. Collecting money dulu. Memutuskan ujian IELTS tanpa ikut preparation dan hasilnya luar biasa. Paling banyak jam tutornya. Jam lalu 8, jam 10, jam 1.30, jam 4 sore, jam 7, 5 shift sehari. If you want to grow, if you want to go out from your comfort zone, Yes. you can try it to be here. Okay. Agak tertekan, tapi ya, it makes you grow. It's where you grow. Ya. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus magang juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya 4,5? Jadi pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Hello Timers, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Siapakah yang akan menjadi bintang tamu kita kali ini? Dan kenapa? Dan akan kemanakah dia? Kita undang langsung bintang tamu kita. Salam! Yes Timer, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. I'm really grateful today, di ujung-ujung harinya akhirnya Ripalga Laviosa berangkat juga ke Australia setelah 7 bulan saya tahan, namun bendungan itu akhirnya jebol. Oke, kenalan dong sama audiens kita. Oke, guys, perkenalkan, saya Ripalga, berasal dari Solok Selatan, sama seperti Pak Bos. Dunia. tapi dari kampung kecil bernama Palak Gadang. As my name, Ripalga. Dan saya lulusan dari Universitas Negeri Padang, Yes. jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Alright. Nah, nggak tahu kali udah berapa banyak alumni WNP yang berangkat ke Australia dengan program Work and Holiday Visa ke Australia. Palga kelahiran tahun 2002. Very still young, udah graduate itu usia 21 atau 20 wisudanya? 20, mau masuk 21. Turning 21 itu udah wisuda dan sarjana dan sudah holding visa WFV sejak Februari lalu. Maret ya? Ya, Berarti awal Maret dan war tahun lalu. Ya, November tahun lalu. Oke, di Palga, seperti pertanyaan kebanyakan bagi para WFV warrior, saya akan bertanya agak sedikit berbeda nih. Oke. Kenapa Anda tidak ikut LPDP? Kamu punya potensi. Karena mungkin karena masih muda, so I still have many ways to go. Jadi mau coba collecting money dulu, karena ya hitungannya kalau 3 tahun masih 24, 25 untuk lanjut ke study. Karena kalau langsung lanjut study setelah skripsian S1 kayaknya agak berat. Keberat ya? Ya, agak berat dan masih harus nambah-nambah pengalaman, isi CV Yes. dulu. Karena ya nggak bisa kita main lepas aja kan kalau mau Betul. daftar buat LPDP. Nah, pernah sempat kepikiran nggak waktu itu dari Palak Gadang itu akan menuju Warrnambool, Victoria, Australia? Do you Sebenarnya have a thing before that you have experience or dream? I mean, no, never. never. Kayaknya nggak pernah karena kayak ya as you know from a small village itu agak susah sepertinya untuk menggapai mimpi ke luar negeri. Tapi dari dulu sempat bilang-bilang terus kayak Usia pokoknya berapa itu? ke luar negeri. SMA I think. SMA. Dari SMA baru mulai mencintai bahasa Inggris. Kayak pengen ke luar negeri lah. Nah, kayak Tapi Australia kah luar negeri? no. Pokoknya luar Finland negeri aja. dulu, niatnya dulu Finland. Finland Oke. karena education. Oke. Ya, tapi nggak pernah kepikiran. Oh, kepikiran. I never imagined that I will. Go, Cuman bro. sekedar in my Ya, mouth. just a dream gitu It's ya. just a dream. small Nggak talk ber- gitu ya. Ya. Tapi diamin sama malaikat. Alhamdulillah diaminkan. Oke, nah terus kepincut sama WFV itu pas semester berapa? Kan Sebenar- waktu aha. Anda kan belum gabung Rang Mudo tuh udah
Oh, di semester 6, 5, 6 sih dulu. Udah pulang Bang di Indonesia waktu itu? Udah? Udah. Oke, udah pulang. Nah, terus kenapa kepicut WHV waktu itu? Sebenarnya udah dari sebelum itu udah tahu tentang WHV, Di tapi semester 1? semester 4, 5 Oke. mungkin, tapi ya belum tahu kalau time dan alumni-nya udah banyak kesana kan. Cuman sekedar kayaknya ada program nih ke luar negeri, tapi karena udah nengok-nengok syarat, I think it's quite impossible Yang for mana me itu? gitu ya. Yang mana impossible? Terutama di money ya. Bank referensinya. Bank referensinya. Susah nggak dapat bank referensinya? Alhamdulillah ditolong sama Pak Bos, jadi nggak susah. Cuman dulu kalau bahasa Inggrisnya, bukan bermaksud sombong, tapi kayaknya untuk bahasa Inggrisnya bisa diusahakan. Tapi dulu kepikiran kayak untuk 55 juta itu kayaknya cukup Udah susah dan jauh nggak lah berani ngomong sama orang tua. Tapi setelah ngomong sama orang tua, sama abang, sama saudara, barulah ikut aja lah. Nanti kita pikirin gimana cara ini itu segala macamnya. Makanya baru setelah ramuan berapa kali meeting itu, dan teman-teman juga ikut, ya kayak Zola, Zura, itu baru oke, makin ingin lagi. Ingin lagi. Dan akhirnya memutuskan ujian IELTS tanpa ikut preparation dan hasilnya luar biasa. Oh, ini baru keren ya. Baru keren ya. No less than 6 ya bandnya. Keren. Overallnya rahasia. Oke, nah terus akhirnya bulat untuk mengambil WHV That's gonna be my pathway after this. Itu saat sudah wisuda berarti ya? Ya, sebelum wisuda sebenarnya, dekat-dekat menjelang wisuda lah, karena udah selesai skripsian kan, dan lagi nunggu-nunggu wisuda. Abang di rumah juga nanya-nanyain, so what you gonna do next, gitu kan. Oke, bilang lah, baru memberanikan diri bilang kalau ada program. Terus dia menyetujui untuk ngasih duit buat official IELTS-nya. Jadi sponsor dari abang. Iya. Oke. Terus dan juga seiring IELTS keluar, terus dapat offer juga untuk menjadi tutor di Time Language Center. Alhamdulillah. Ditawarin untuk ngajar di Time Language Center sebagai tutor dari September, I guess. Ya, September sebagai yang sore aja, yang sore. sit-in dulu gitu ya. Lihat dulu kapasitasnya. Terus kemudian sampai the most paling banyak jam tutornya. Bulan jam lalu 8, jam 10, jam 1.30, jam 4 sore, jam 7 malam. 5 shift sehari. 5 shift sehari, itu bulan lalu. Itu Karena beli tiket, guys. 3 kali UMR. 3 Alhamdulillah. kali UMR Kota Padang coy, bawa duit pulang, tapi kerja keras ya, working hard ya. Working hard. Party hard. Ya, training karena kan di situ juga mau coba working hard ya. nanti. Itu gimana waktu itu dapat offer dari Pak Bos? Sebenarnya Believe or not? Believe no, or not? of course I don't at first. Karena dulu udah ada temen yang bilang waktu lulus kan kami kalau yang dari kelas tuh berapa orang cuman yang lulus waktu itu. Dia bilang sama cuma teman. berapa orang coy? Alhamdulillah. Cum laude kan? Enggak, sayang sekali. Ada C? IP-nya Di ya, atas tapi 3,5. ya, Berapa tapi IP-nya? ada Tiga- C1, 361. Ada C1. Ada Apa C1. itu mata kuliahnya? Grammar waktu awal-awal kelas online, jadi nggak terlalu Mudeng ya. Mudeng sama grammar. Tapi sekarang megang grammar for IELTS. Kalau grammar semua di kelas katam ya. Itu masih sama SMA ya, wajar lah ya, grammarnya belum terlalu iya. cakep Di semester gitu 2 ya. waktu itu. Nggak pernah nilai les waktu grammar. SMA berarti? Nggak, sama sekali. Dari kampungnya di mana ada les itu ya? Ya, ada. Mungkin ada ya, tapi Mungkin ya. ya. Oke. Kurang tahu karena dulu kan nggak kepikiran ambil bahasa Inggris dan ikut-ikut bahasa Inggris juga. Ya, terus lanjut. Yang Lupa. Karena gue interupsi, gue yakin lu lupa. Nah, terus gimana perasaan waktu di offer? oh sama ya, Time? dulu ditawarin Zola nanti kalau bisa muncul fotonya tolong Zola, main ini dia orangnya yang beli dompet Louis Vuitton seharga 9 juta. Dia bilang dulu daftarlah ke Time kan udah nggak ngapain gitu kan, udah tinggal lulus gitu kan, tinggal nunggu wisuda. Tapi dulu sempat nggak yakin guys karena Pak bosnya beliau sangat kejam. sangat luar biasa ya. Kejamnya. Sangat demanding, Demanding, is it? yes, Ya. demanding. Karena dulu dari Ramudo udah nampak. Udah nampak Nih, demandingnya. nggak boleh kalau kita kan biasanya Nggak kalau ada boleh B waktu luang. aja. Lu kalau di Time tuh nggak boleh B aja. Kalau kita biasanya kalau mau capai oke, kalau enggak ya nggak apa-apa. Iya. Kalau ini harus mencapai ya, kita harus mencapai. Pokoknya ada hal yang harus dicapai. Of course. Tapi hal yang kayak gitu, I think setelah mengalami di Time, jadinya that makes me grow jadinya. Jadi karena I have to do this and this, jadinya bisa mungkin karena dulu agak takutnya gitu nggak bisa beradaptasi cepat ya, Yes. makanya nggak berani ngirim lamaran ke Time guys. Awalnya nggak Banyak berani. lo yang kayak gitu, nggak berani. Nggak berani awalnya karena ya itulah tadi kan, tapi ternyata setelah dia alami sendiri it's
it's really helpful I think karena beneran bisa nge-grow yang dulunya nggak berani ngomong di depan orang. Kemarin dapat program yang kita ke Unan ya, time. Dosen-dosen yang ngajar dosen juga yang dimana isinya ya kritis-kritis semua. But I don't feel like I have no confidence karena udah ke build up di sana, confidence-nya udah kebangun, kita udah bisa this is my field that I have to know that. Gitu kan? Jadi udah bisa. Kadang mungkin itu overthinking kita aja bagi yang mungkin ngerasa overthinking seperti tadi, takut dengan Pak Bos kita. Tapi mungkin itu hanya dalam pikiran kita. Beneran, I really feel that. Karena working environment-nya juga sangat mendukung, kayak Miss Hasna, Mr. Chukri, Miss Tili. Kalau ditanya-tanya apapun kan kayak semuanya open, apapun kayak penilaian writing that I'm still bad at pada saat itu kan. Itu kayak dibimbing gimana ini nilai writing dan segala macamnya. Jadi lebih bisa lah, if you want to grow, you have to try. You think this is the best place for you to grow? I think, this is the best so far. This is the first workplace also for you? I think I have tried some part-times before. Alright. But yeah, it's not... But I'm sure 100% this is the best price for you. Yeah, I can say that's the best. Before you fly to Australia. Yeah. After Australia, nggak lawan lagi time. Not compared to apple. Well, setelah akhirnya masuk ke time dan kerja keras di time, kerja lembur kayak udah sampai kaya. Alhamdulillah, sampai ke beli tiket. Sampai beli tiket pesawat, 7 juta gaji, ya gaji setengah bulan kali ya di time, 7 juta. Bercanda guys. Nah, akhirnya mutusin WFH karena mau grow dulu secara finansial. And then you try to keep doing what you doing, love teaching, right? Yeah, I love teaching so much. And then you try to teach here, and then probably in Australia you will take one class online to keep your brain maintaining with the teaching skill. Yeah, and then you can put a lot of context clue-nya yang real ya. Karena we don't know how to say this in Australia. Bule nggak pernah ngomong gitu kan. Tapi kita konteksnya. Yes, exactly. Tadi sehingga masih in line dengan what you doing now and what you doing in Australia as well. Minimal 1 kelas lah untuk keep pas beli laptop besok. Beli laptop. Belinya iPhone ya. Mac Apple. Samsung sih sebenarnya. Samsung. Tapi kalau laptop nanti kita MacBook cari dulu. Kita cari dulu yang lain. Kalau HP kita Samsung dulu. Oke. Insya Allah. Nah ini bertolak ke Warrnambool insya Allah tanggal hari Jumat tanggal 5 Julai 2024 and insya Allah we'll come back beginning of July 25, 6, 7 Yeah, I hope 3 years so. to go, and then you will planning inviting your family to fly to Australia, by the way? I'm not really sure about that. It's not like I don't want to. I think it's better if I go back. You go back to Indonesia. Makan lebih pical lagi. Ya, karena setelah 3 tahun di sana misalnya kita coba Indo lagi. Sebagai anak muda yang udah jelas future career goals-nya dan itu merupakan privilege buat Anda karena sudah tahu apa yang dilakukan, karena di tengah-tengah banyaknya anak muda yang masih bingung mau ngapain ya. Apa sih yang mau dipesankan bagi anak muda yang masih bingung apa sih hidup lu mau kemana gitu loh. Kayak Paga kan jelas hidupnya sampai gue set dia ya 2007 balik terus nggak 5 bulan 6 bulan terus gue PDP 2 tahun lagi terus balik lagi Indonesia. Insyaallah di UK. Dia mau UK ya, nggak Australia ya. Setahun UK cepet-cepet aja ya. Terus menikah tuh ambil PhD itu balik lagi ke time ngajar lagi terus postdoc bla bla. Udah settingnya udah goal banget sampai usia 65 gitu ya. Sampai nanti punya NIDN gitu kan. Nah, sampai riset bla bla bla. Bagaimana menurut Anda anak-anak muda yang masih confused what you're gonna do in the futures? Apa sih peran kamu sebagai anak muda yang udah punya gambaran ke depan mau ngerjain apa? Kayaknya one things that I can give you, I think an advice, right? Yes. Jangan takut mencoba. Okay. Because as I told you before, kalau beneran ngikutin kata hati dulu, yang kayak nggak usah lah ke time, kayak berat sepertinya lingkungan orang-orang yang high level semua gitu kan. Tinggi-tinggi semua. Ya, apalagi dulu yang waktu micro teachingnya kan yang jadi studentsnya yang orang-orang hebat semua. Tapi if I didn't take that at that time, maybe I wouldn't be here. Nah, probably. Kamu nggak bakal berada di sini. Ya, jadi jangan takut mencoba. Kadang overthinking itu cuma di kepala kita aja. Setelah kita kayak gini,
pasti kalau kerja pun ada tekanan itu pasti, karena kita emang harus grow, harus sesuai dengan kebutuhan terus kan bagaimanapun. Tapi selagi kita mencoba, kita dapat gambaran, oh jadinya kayak gini. Ya, don't afraid about the future. Yes. Nah, because we never know what will happen, right? Yeah. Jadi kalau kita overthinking dengan apa yang bakal terjadi, kita nggak melangkah jadinya. Betul Makanya banyak in my assumption, banyak anak muda yang tuh yang kayak gitu, mau coba ini, gimana kalau nanti gagal? Gimana kalaunya ya? Gimana kalaunya? Gara-gara gimana kalau tuh, kita nggak jadi melangkah dan kita stuck di sana. That's why don't afraid to try new things. Biasanya coba. Keren ya Hari Palga. Sih belajar dari mana Pak? Dari Google ya. Dari Google. ChatGPT ya? Tadi udah ChatGPT belum ya? Enggak. Ya, ini based on true story karena memang benar ya waktu itu saya nggak hadir waktu ikut teachingnya karena I been somewhere ya. Dan waktu itu Zola sama Ripalga yang di offer untuk melihat, dan sekarang kita juga ngofer anak WNP yang the bestnya kita coba offer. Ya kan, Hasna the best, Palga the best, apa lagi? Yang Sukri juga the best di UIN, Miss Ini juga the best di Unan, Zara juga the best di Undip, Miss Yonvi juga the best, Miss Via juga the best gitu ya. Dan sekarang kita punya tutor baru namanya Nisa, mbak-mbak dari Jawa yang sudah lama tinggal di Sumatera. Dia berani, belum selesai kuliah udah datang ke job fair. Itu datang ke job fair, terus applying job here, interview, dan kualifikasinya oke, saya ambil. Dan saya suka generasi muda yang sudah punya long-term goal. Now, talk about long-term goal. What do you want to be in the future, by the way? I'm still not sure yet, but we're not sure. Yeah, I mean, I already have plans. I still want to be involved in teaching, because I really love teaching. Terserah nanti, maybe like maybe in time still, atau maybe become cabang Sulawesi Selatan ya. Yeah, cabang Sulawesi Selatan, but maybe not lecturers. Yeah, for now ya, karena belum ada gambaran untuk lecturers, karena lingkungannya juga ya, karena belum ada lecturers. Tapi continue study, I still have plan to do that. Tapi it's still related to teaching. Siapa sih tokoh muda yang menurut Palga, anak muda yang menjadi yang menjadi guidance for you? This is success in your perspective of youth. Di Indonesia siapa kira-kira? Di Indonesia, I think banyak yang memiliki pandangan yang sama, Maudy Ayunda, and Jerome Pauline. Jerome Pauline yang smart itu ya? And math in Japan. Kenapa milih Maudy Ayunda? Apa yang spesial dari seorang Maudy Ayunda? Ya, karena nggak hanya... Dia tumbuh di privilege yang luar biasa loh. Iya, tapi karena itu dia tetap, walaupun dia kerja, walaupun dia ada kesibukan ini, berkarir dan segala macamnya, dia tetap ada education-nya. Jerome pun gitu, dia share content about education, gimana dia want to be the next Minister of Education in the future later. He wants to build schools juga, which is also planning to do. I have dreams to build my own school also in the future. Mungkin hal itu, but kalau itu privilege maybe for some people, tapi another person that inspires me is my best friend, I think. Maybe I will mention his name. His name is Aldi. Aldi? Yeah, he's my best friend since Aldi high is school. the place I'm working. Aldi. In Australia you'll find that. Yeah, maybe. Has the same name. The reason is because he trusts me. He have trust in me. Kayak tadi kan dulu tuh emang nggak pede sama sekali. Kayak ini nggak melangkah ke sini kayaknya nggak bisa lah. Itu nggak bisa. Tapi dia salah satu orang yang bisa tuh. Coba nih, you can do it. Bahkan dia bilang, you can be a minister of education one day, katanya kan. And also maybe my English teacher at school, Miss Era. He always Miss Dini. Also Miss Dini and Miss Wiwit. They also encourage me to be more, to achieve more. And also here, Pak Bos, Mr. Melki, and Miss Tilly also, my working environments, Mr. Shukri, Kak Asna, they also become my inspirations to achieve more. Karena kalau di sini guys, pembicaraan orang tuh luar negeri semua. Karena kita nggak keep up dengan itu, kita nggak nyambung nanti. Makanya lingkungan itu sangat berpengaruh. If you don't grow, tengok lingkungannya gimana. Ada something wrong with the environment if you don't grow. Do you reckon this is the best ambient for you to grow? Yes, I think this is the best environment for me.
To grow. that to grow, to And then you achieve guys more. out there can also come to your Yeah, path. if you want to grow, if you want to go out from your comfort zone, Yes. you can try it to be here. Okay. Agak tertekan, tapi ya, it makes you grow. It's where you I grow. think. Ya, satu Maudy Ayunda yang gue sangat highlight ya. Dia sebagai seorang public figure, Ya. ya sebagai artis ya. Dia memang tertekan oleh keinginannya produser. Aha. Ya, dan bagaimana dia sebagai independen, sebagai seorang pekerja seni mampu mengeluarkan I want this one, but I want this way, I want the look of my performance on this style. But the producer say no, Yeah. you have to do this way because the market doesn't like this. Yeah. And itulah dibuat dalam essay untuk maju ke Stanford kalau nggak salah. Oh yeah. Akhirnya diterima di Stanford karena Stanford tuh nggak sembarang orang bisa kuliah sana, coy, ya. Itu Indonesia aja kayaknya bilangan jari orang yang kuliah di Stanford ya di Indonesia. Akhirnya si Maudy Ayunda yang banyak juga tokoh-tokoh inspiratif dari anak-anak muda kekinian, dan juga kita lihat juga bahwa dia juga orang yang cukup down to earth ya, down to earth, dan sehingga menjadi sumber inspirasi anak muda Indonesia untuk bisa meraih pendidikan tinggi dan bekerja untuk menggapai dreamnya. Oke, Ripalga, anak-anak muda sekarang kan memang benar-benar mereka kayak skripsi susah gitu ya. Itu bagaimana sih seorang Ripalga bisa keluar dari dilema perskripsian waktu itu? Actually, I also feel the same. Okay. Emang sesusah itu karena topik yang dulu diambil juga cukup baru, kurikulum merdeka. Saat itu masih baru. I think that's the first time we use that in school pada saat itu baru terapply. Jadi karena itu baru, I want to analyze about that. Itu yang takes time-nya di sana. Tapi you do need friends. Okay. Karena butuh teman. Yep. Ya, bukan ya, it depends sometimes, tapi ketika kita ada teman, tapi teman yang seperti apa ya? Yang tetap yang nggak toxic pasti. Ya, kita tetap update gimana skripsinya. Kebetulan dulu ada juga yang topiknya sama. Kami analisis buku. Jadi kami bisa discuss di grup. Kadang ini backgroundnya gimana? Yep. Nah, habis itu apa yang harus kita bahas ya nantinya di sini. Jadi kami tetap communication di grup itu pasti tetap terjaga di sana. Jadi kami bahas bagaimananya. Tapi ketika ada juga tipikal orang yang dia lebih nyaman sendiri. Tapi tergantung ya, it depends. But for me, I enjoy more when my friends and I discuss about that. Jadi kami bisa saling ngasih. You can see another point of view ya. Yes, that's they can rate my thesis and I also can rate their thesis. Jadi bisa diimprove di sana. I think dan WHV itu akan berbeda sekali lingkungannya. Anda akan menjadi bully. Anda akan menjadi babu. You know, in the other point of view, I didn't. Probably some people were gonna say this. We're gonna be slave. Yeah, we slave in Australia. Ya, sebagai kerja kasar. They will not allow us to take the very good position. Only available for citizen or permanent residents. Not available for migrant like holding work. We have a worker ya. Dan kita punya pada sektor-sektor yang orang Aussie nggak mau. Contoh kayak packing, pushing bulls, and then slaughter, and then stuff like that. Dan ada anak WHV Time mengatakan kita ini dimanfaatkan. And I say, depend on your point of view. If you're saying that because you more capability, your English is very good, and also your experience is such very awesome. And then how about our student? Only 4.5. What do you expect? You will get a better job. Right? Yes. And then, but if we have a look to our country at the moment, we're not gonna try to say this is penghinaan ya kepada Indonesia. Tetapi if we compare to the salary that we earn in our country, $280 per bulan, instead of 10,000 up to 10,000, 4,000 up to $10,000 per month, with a living cost only $1,500, and then you can see that how grateful you as a WHV warrior gitu kan. Now how you trying to face this issue? Yeah, actually I don't really care what people say because that's good. They have nothing to do with me. mereka nggak ngasih makan, mereka nggak siapa. I do that. I like that. Lu nggak ngasih makan gue, ngapain lu repot? Lu bibir lu mau ngomong sampai kayak aspal, careless gue. Yeah, because I do that for me, for my family. And so why do I have to listen to them? Nggak ada karena apapun yang akan kita lakukan,
kita mau stay di Indonesia, mau jadi kayak Yep. gini, kita Yep. pasti ada aja yang bilang, kok gitu Jadi kan? babu, dia time udah kerja enak, orang berhasil ngajar-ngajar, Yeah. gaji dua kali UMR, 3 kali UMR gitu Ya, kan. tetap bakal ada pandangan-pandangan kayak gitu. But the way you say it, I think, tetap aja kalau di sana kan kita targetnya ya collecting money. Ya, terserah lah collecting money ya kak. Mungkin yang buruk kasar dulu kita punya hashtag ya, Yes. membabu dengan membabi buta besok. Iya. Kita Gue akan suka coba. membabu dengan membabi buta, Kita coba. mengalahkan babi ngepet. Kita akan coba nanti bagaimana, dan untuk pandangan orang seperti itu ya you can see it yourself later on. Yes, yeah, Bisa yeah. ditengok nanti gimana hasilnya. Karena ya it depends on your point of view. Kalau if you want to stay here with your comfort Income. zone and when your income, Go when for it. everything, that's okay. As long as you don't bother other people. Yes, go for it. Nggak ada permasalahan selagi kita nggak mengganggu orang lain. So if you can focus on yourself, kalau mau mencoba to go out from your comfort zone, ya, as I told you, that's a chance for you to grow. Dulu I used to be, I think di video kemarin, I used to be an introvert. Yes. Dulu, bahkan waktu KKN itu disuruh jadi ketua. Oke, KKN ya. Jadi ketua pada saat yang nggak pernah ngomong di depan Ya, orang nggak lain ada ya. champ- Pada saat itu oke, di depan sambutan. Yes. Ya, I have to karena that's my responsibility Yes. now. Jadi tekanan seperti itu, the way you think, the way you respond about the pressures that you have Yes. di sana, itu akan memberikan hasil yang berbeda. Kalau kita berat, ini nggak bisa dan segala macamnya. Kalau Susah respon kita aja hidup negatif lu ya, semuanya. kita kalau responnya negatif, you cannot do that. Yes. Because you say that, you cannot Yeah. do that. Tapi ketika respon kita positif, ya mau gimana lagi? Ini the responsibility. Exactly. You have to grow, right? Yes. Jadi waktu itu jadi ketua, oke, jalan lancar. Alhamdulillah kegiatannya bisa sampai habis. Dan sekarang, as I told you di teaching tadi, kalau dulu, ya maybe I cannot stand in front of many people and I talk, explain, center attention. Yeah. spotlight in the spotlight di Yes. situ nggak bisa. But now udah teaching dosen ya, Udah masuk second apa kata dosen, mereka. masuk apa kata mereka itu Udah tumbuh. ya itu ya contoh bukti nyata keluar dari zona nyaman itu. Jadi ya terserah nanti apapun, selagi kan halal, nggak ada permasalahannya. Exactly. Kita coba itu, kita dapat experience. Kalau nggak nyaman, oke, you can stop. Yep, exactly. Bisa pilih jalan yang lain if you Yes, want tidak to. satu jalan ke Roma, Yeah. satu jalan ke Australia. Kalau nggak bisa WFH ada scholarship. Kalau Yeah. nggak bisa scholarship bisa liburan saja. Yeah. Ya nggak sih? Yeah, the thing that I'm really consider, you don't need to leave your comfort zone area, but you have to make laja. Yeah. That's more correct. Yes, and what I'm trying to, I'm leaving Indonesia 2012, and I didn't know anyone, only one person. I didn't know that actually. Okay. And then I fly to Australia, dan baru saya kemarin lihat satu Instagram, di saat Anda di berada ketinggian alpha itu ya, zona alpha, and try to make a lot of dua. Oh yeah. Because you will suffer ya. Ini buat teman-teman WFH Warrior akan terbang. Di saat ketinggian itu gelombangnya berbeda dengan gelombang yang di bumi. Bawah, ya. Dan di saat Anda berada ketinggian, make doa as much as you can. Gue branding dengan menceritakan ini. Kemudian gelombangnya alfa, dan Anda satu lagi juga selalu sebagai musafir. Yeah. Doa yang diijabah itu adalah musafir. Orang yang dikasih zakat atau infak itu adalah orang musafir. Well, luar biasa. Jadi nggak apa-apa dibilang babu. Selalu deh mau bilang gue babu, kuli. Pekerja migran, Yeah. whatever it is, I am careless. Yes. Don't care at all. Yeah. Ya. Just focus on yourself. Yang penting rekening gue bengkak. Yeah. Tabung emas gue on. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Nah, karena di Tamil Nusantara buat WFH itu memang kita orientasinya first cuan, kan networking and Yeah. experience. Itulah membentuk kita menjadi seorang pribadi yang akan menghadapi hidup ini lebih siap. Yes. Ya. Secara finansial, mental, fisik, point of view, dan berbagai macam segala-segalanya. Dan terbukti 254 triliun itu uang masuk dari luar negeri dari pekerja migran. Hello, good luck. Gue salut banget sama pekerja migran yang berada di seluruh Indonesia, dunia maksudnya, Dunia. yang meninggalkan Indonesia, meninggalkan keluarga, family, have to be far away from family untuk menambah kehidupan lebih baik di masa Yes. mendatang. Bahkan ada ninggalin suaminya, ninggalin anaknya, Yeah. ada suaminya yang selingkuh di Indonesia tinggalin, ada istri yang selingkuh nikahin. Nanti waktu masih single, pergilah merantau. Ya.
You can try. You can try. Dan WHV merupakan salah satu privilege yang luar biasa diberikan oleh Australia kepada anak muda Indonesia, 5.000 orang per tahun, dan 1 Juli kemarin itu sudah dibuka lagi ya. Udah dibuka lagi. Silakan lots lagi yang udah dapat SDU, silakan lots visanya, dapatkan ini mungkin dan granted visanya dan go to Australia. Nah, begitu sekali. Oke, pesan buat anak muda yang masih malas bahasa Inggris tuh, nah bisa bahasa Inggris gitu. Ya, banyak. Ya, bagi orang selatan ya. Orang Pala Gadang bisa bahasa Inggris? Some Sometimes. Okay. So, what do you think? Mungkin banyak yang ngerasa yang kayak tadi nggak bisa bahasa Inggris itu susah dan ini itu segala macam reasons behind it. Itu tapi akan ngerasain pentingnya bahasa Inggris itu nanti pas di kuliah dan setelah kuliah. Bukan berarti I want to say someone who starts to study English after graduate from late. It's not late, tapi alangkah lebih baiknya dan alangkah lebih kerennya dan gimana kalau kita mulainya itu dari sekarang daripada nunggu lulus dulu. Mungkin kita mulai bisa dari hal-hal kecil yang kayak vocabularies itu bisa. Kalian akan ngerasakan gimana pentingnya bahasa Inggris itu di masa kuliah dan setelah kuliah. Karena pengalaman kemarin banyak yang minta tolong untuk tes TOEFL. Sorry to say but that's a fact. I want to share it so you don't do that. Karena banyak kemarin dia bahkan berani bayar kayak 200-400 ribu sekali tes katanya. Untuk apa? I really sorry to say that. Tapi beneran ada yang mau sampai kayak gitu karena dia pengen lulus katanya. Daripada kayak gitu buang uang dengan cara yang nggak benarnya juga. Betul, dan why don't you try? Nggak dapat skill juga. Gimana nanti? Why don't you try? Mungkin dari sekarang. I really appreciate the students that start to study English since high school. Anak-anak yang ikut les di sini, some of my students also, dan anak-anak bahasa Inggris yang bisa bahasa Inggris mereka students exchange dan segala macamnya. I think that's one of a great opportunity that you can have. Dan itu bisa nggak mahal juga sebenarnya if you start from yourself di sana. Exactly. Jadi bisa dimulai dari sana. Jadi belajarlah bahasa Inggris itu bukan untuk sok-sokan dan bukan untuk keren-kerenan, but it's for your future. It's for your future. Sangat dibutuhkan nanti di masa depan. Betul sekali. Wah, luar biasa dari Palga ini ya. Gue belajar bahasa Inggris karena diledekin ya, bahasa Minang salah kabau, bahasa Minang salah kabau. Itu pakai bahasa Inggris, itu pakai bahasa Minang kabau. I'm not trying to disrespect to the language of Minang, but this is the way how we as a global citizen, which is English as lingua franca, and 40% people on this planet use English for daily communication. So why not we as a global citizen as well try to be compete internationally with them? Karena kesempatan terbuka lebar. Nah, akhirnya kameramen gue juga ikut WHV. Kenapa? Karena setiap hari dicekokin dengan editing video kayak begini. Editing tentang WHV terus ya. WHV gitu. Well, sejauh nafas berdalam tubuh Palga ya, peran orang tua seperti apa sih dalam pencapaian sampai pada titik hari ini? Sangat berpengaruh. It's getting emotional, but for me, I think my parents really supports me to every choice that I've made so far. Karena I think I can say that my parents trust me. Jadi mungkin balik lagi ke tipe orangnya, dan I don't want to disappoint them. Jadi dari dulu, if I say this, if it's good for your future, and if you really want to do that, why not? We will support. We will give everything that you can achieve for that, dan segala macamnya. Dan I think that's one of the things also. I'm sorry for parents, I'm not giving parenting advice, tapi itu sangat kata-kata dari orang tua itu, yang dimana dia bilang percaya, you trust your kids, you trust your children, itu jadi motivasi buat mereka untuk grow ke depannya. Jadi I think my parents is really the main mood booster, and also the main, how do I say that, yang menjadi alasan that I have to grow and I have to make them proud. So, karena rasa percaya tadilah, jadi harus dibalaskan rasa percaya itu. Jadi they do have really influence on me on everything, dari segalanya, yang dimulai dari dulu ambil bahasa Inggris kan, kayak
ya kayak ambil teaching dulu. Yes. Ada juga yang bilang apain sih, sorry jadi guru gini gajinya ini segala macam, palingan di sekolah dan segala macam gitu kan. But my parents said, no, if you want to go ahead, Yes. we'll support you. sekali ya orang tuanya ya. Sangat, alhamdulillah. Apapun dulu mau bilang apa, kadang dulu awal-awal semester satu kan KIP juga dulu ya yang cukup bermasalah dengan financialnya dulu. Mau beli laptop karena kebutuhan ini. Oke, kita coba dulu. Bisa kalau kita usahain coba di apa di semester 2. Pokoknya they will try to find solutions for every problems that I have. Wow. Tapi ya itu, so whenever I have problems, nggak semuanya ya bisa diceritain ke I have untuk membantu mereka juga tidak biar nggak overthinking. Tapi ketika ngerasa kayak gitu, nelpon aja, walaupun nggak bahas masalah, nelpon yang kayak udah makan, udah, ya itu udah relieve your stress really. Jadi that's the best. So what do you want to say to your parent from the screen? Heart to heart. I think I cannot do that in camera, but in a short, I thank you for everything that you all give me so far. I'm really grateful that I have a family like I have now, and I have the supports that not everyone gets that from their environment, for their family. Maybe just thank you, and maybe also sorry for everything that sometimes maybe I disappoint them, because karena jarang pulang dulu when I was in my first years itu karena belum ada SIM. So I cannot. You can't drive motorbike there. I can drive, but I don't have a driver license. Yeah, but that's why you can't ride your motorbike. Jadi nggak bisa. Mungkin sering juga masih ada kekecewaan sekali. I'm really sorry for that, but I'll try to fix. I'll try to make you proud with every path that I will achieve in the future. Awesome. So what is the peran seorang bapak bagi seorang Palga? I think having father figures is really important also, karena banyak kejadian saat ini yang anaknya tidak dekat dengan orang tua, terutama ayahnya, kehilangan father figure, terjerembab ke jalan yang apa. But for my father, I really grateful also to have you as my father, and also how to say that. Karena walaupun kadang misalnya kalau nelfon kan, oke udah makan, oke nanti dikasihin ke my mother teleponnya, he always doesn't really show it in front of us that he overthink about us. That's the question for you. Why as a father you want to say that you love your children so Tapi much, banyak enggak, and you give a hug or whatever it is. That's why. Jadi as a waktu man, itu, I think that's like itu namanya mahru ya. maybe it's kind of difficult to explain as a father. Tapi one time, I think I have figured out several times that I told my father that I need the money for this. Okay, he just said, You never said, I need your hug, Dad. He said, okay, we'll figure it out. But later on, he talks with my mom, and then he really considered about that. But it's not in front of us. Yeah, the problem the way how a lot of father the baby boomers age. Mereka sebenarnya they love actually. Really cares, tapi you really love the way you. how they show the love and care. Menyampaikannya dan menunjukkannya it's different. But I think that my father loves me, but dengan caranya yang seperti itu mungkin nggak ditunjukkan, tapi di belakang kita he really, waktu itu kadang ada kan dulu sekolah bikin ini itu segala macam, dan mostly we tell them like at night, malam-malam kan, walaupun akan agak tensi sedikit, agak marah kenapa malam baru dikasih, but he will figure it out. Bagaimana itu tuh bakal ada besok pagi. That's why it makes me I love you for everything. Okay. Luar biasa ya, peran orang tua dalam perkembangan anaknya. Beruntung masih punya orang tua ya, karena kalau nggak punya orang tua lagi, dia harus mencari figur bapaknya di mana, atau dia harus kuat. Tapi itu sudah kembali lagi, itu takdir Allah pasti memilih orang yang tepat, pundak yang tepat untuk mengambil beban yang tepat. Wow, luar biasa. WAV lancar, safe flight to Australia on 5th of July 2024. And then straight away bekerja. Jangan lupa Time Language Center ya. Udah bawa kok, udah masuk dalam tas baju Time Language Centernya. Oh iya, jangan lupa ya berfoto kamu di sana dengan baju Time Language Center. Well, I think banyak pelajaran yang kita ambil ya. It for me that's a lot of benefit that never give up. That try to open your
make your comfort zones larger than now. It's trying to merantau dan merantau dari orang Minang, support orang tua juga udah, support friend juga. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari youth usia 22 tahun siap untuk merantau ke Australia dan berjibaku dengan kerasnya kehidupan di Australia. Semoga nggak kaget karena musim dingin juga. Semoga nggak culture shock. Stay making a friend with a lot of people from different countries, different skin color, and also different belief and religions. And then become Indonesian people. Yeah, you have to be proud as well as a Muslim. The mind things, pray 5 times and stuff like that. Jangan di tengah-tengah isu WFH yang banyak, become a good Muslim and keep holding your religion as a fire in your hand nowadays, karena akan bertemu juga dengan alkohol, B2B dan segala macamnya. Semoga Palgam strong di sana dan bisa mengumpulkan dolar sebanyak mungkin. Jangan lupa tabungan emas dari BSI Syariah, ya. Nanti tulisannya di sini BSI Syariah ada tabungan emas. Berangkatlah dengan membuka tangan tabungan emas nanti dan akan kembali ke Tam Language Center insya Allah sebagai tutor Tam dan siap lagi untuk terbang ke UK untuk lanjut S2, kemudian kembali ke Tam Language Center dan begitu seterusnya sampai tua. kita bicarakan nanti. Oke, kita ada gift buat Ripalga dari Singapura ya. Wes. Bagnya doang. Kayaknya bagnya mahal ya. Bagnya dari Singapura. Waktu gue ke Singapura gue dapat bag ini dikasih. Dan ini semoga ukurannya pas buat Ripalga. What is this? Thank you. Just open up at your home. Thank you. Banyak sekali dapat gift ya dari Alhamdulillah dari students juga. Itu pertanda kalau kita banyak dapat hadiah itu berarti kita spesial di mata orang. Amin, insyaallah. Kalau di lapeh ayam mau di lagu paiman nambang balapeh ayam lai bakawan rasona bakawan. Alhamdulillah. Thank you for the gift. Yeah, I hopefully the color you like it as well. Yeah, okay. I tried to figure it out in 5 minutes to decide what I'm gonna pick. Yeah, In 5 minutes. Probably better instead of the one, I asked the waitress, not waitress. I asked the store's keeper, shopkeeper, and which one's better? Okay, this skin color is not really a little bit exotic. And okay, I think this and that. Hopefully that you like it and try to thank enjoy you. in Australia. Gue pengen ke Australia. Mat, kapan kita ke Australia, Mat? Ayo urus visa, Mat. Gas, Mat. Bareng. Boleh gue urus visa besok ya. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe di YouTube channel. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua untuk mikir masa depan apa yang akan Anda pilih. Tugas Anda adalah memilih dan memutuskan dan mencobakan itu. Ya, mencoba. Kalau nggak berani mencoba berarti nggak jadi. Ya. Oke, kalau kata-kata motivator, di mana Anda berdiri sekarang itu tidak bisa lagi disesali ya. Tapi di sini Anda berdiri saat ini menentukan ke depan Anda 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Di sinilah Anda memberikan keputusan itu dan Anda bisa melangkah dan berguru kepada pengalaman terjadi di masa mendatang. Luar biasa nggak sebagai motivator gue nih? Luar biasa. Cocok, ya? Bisa kelas motivasi nanti. Motivasi ya. Jadi Anda nggak boleh menyesali di mana Anda berdiri saat ini, tapi Anda bisa memutuskan kemana Anda akan melangkah dan pengalaman di belakang itu Anda jadikan sebagai guru yang tepat dan belajar sehingga Anda tidak salah langkah. Thank you so much for watching dari Lapai Jalan Mauli nomor 9J Padang. Kita undur dulu dalam program Apa Kata Mereka kali ini. Now it's time to build our futures with Time Language Center. Bye.